نور القلب ضياء يا أنيس الوجدان محمد نور القلب ضياء يا أنيس الوجدان بك الإله أتم هداه يا سفير الرحمة الله الله محمد نور القلب ضياء يا أنيس الوجدان محمد نور القلب ضياء يا أنيس الوجدان بك الإله أتم هداه يا سفير الرحمة الله الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita selalu aturkan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya. Pada malam hari ini di Ahad tanggal 13 Februari 2022. Dan pada malam hari ini kami mohon maaf atas terlambatan untuk on kamera dan on link Zoom-nya karena ada gangguan teknis. Dan alhamdulillah kemudian sekarang sudah bisa kita ikuti bersama di kajian kesempatan malam hari ini. Baik para jamaah rahimakumullah yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah hadir di Aula PDM Kota Yogyakarta ataupun yang melalui virtual Zoom. Terima kasih, selamat datang kembali di acara kajian Baitul Hikmah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Yang pada malam hari ini akan bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Damami Zain MAG. Beliau selaku Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kajian pada malam hari ini mari kita buka dengan baca Al-Basmalah bersama. Untuk rekan Adin bisa monitor di Aula PDM Kota Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustaz Dr. Muhammad Damami Zain yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami ucapkan selamat datang kepada para jemaah sekalian yang sudah hadir menyempatkan diri pada kesempatan malam hari ini. Walaupun di tengah-tengah hujan deras, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini 13 Februari 2022 kita kembali hadir untuk mengikuti kajian Baitul Hikmah di Aula Kantor PDM Kota Yogyakarta. Semoga semua jemaah yang hadir maupun yang menyaksikan di ruang Zoom Meet maupun YouTube di studio SA14 PDM Kota Yogyakarta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah.
Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita yang menjadi umatnya akan senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita buka kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sebelum kita mengkaji lebih dalam tema kita pada malam hari ini, kita akan mengangkat tema tentang ciri-ciri al-waridatu al-ilahiyah dalam kajian kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita mengkaji pada tema kesempatan hari ini, marilah kita bersama tahsin Al-Quran yang akan langsung dipandu oleh Ustadz Haji Aris Madani SPD. Kepada Ustadz Haji Aris Madani SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Damami Zain, MAG, yang sudah rawuh dan akan memberikan tausiah kepada kita semua, para jamaah kajian Baitul Hikmah, baik yang hadir secara offline di aula PDM maupun online yang kami hormati. Alhamdulillah tidak memperpanjang waktu karena sudah sedikit terlambat. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sehingga baru saja ini bisa dibuka Zoom-nya dan kegiatan ini juga baru dimulai. Para jamaah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan tadarus kita. Kita bahas, kita baca surah Al-Baqarah ayat 89. Ada di halaman 30. Halaman 30 dari Mushaf Juz 1 Al-Waqfu wal Ibtida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum
Pengajian Jogja.
Kalau perasaan saya itu begini, enggak bisa semuanya. Itu subjektif personal, person, per orang. Gitu. Yang tidak terkatakan atau dengan perkataan lain, tiada sepatah kata pun yang cocok untuk melukiskannya. Ini kata-kata yang saya ambil dari seorang sufi. Kata-kata tiada sepatah kata pun yang cocok untuk melukiskannya. Saking sulitnya. Dan di samping itu penghayat rasa tersebut, penghayat rasa spiritual tersebut dilarang keras untuk mencoba mengkomunikasikan dengan orang lain, siapapun dia. Apakah itu sesama penghayat spiritual atau lebih lagi bawahnya yang lebih rendah mutu dalam tanda petik. Ini hanya subjektivitas kita ya untuk menilai itu. Lebih bawah kerohaniannya, nggak usah. Nanti kalau dijelaskan nggak ngerti ya. Gitu. Yang setara saja kadang-kadang masih beda, nggak bisa persis gitu, nggak bisa. Apalagi orang yang lebih rendah. Gitu. Nah inilah yang mencoba untuk membedakan antara al-warid dengan al-waridatul ilahiyah. Kemudian pembahasan yang kedua itu ialah soal ilham untuk ubad. Jadi ilham bagi para ahli ibadah itu apa? Ilham itu ternyata di sini kita lakukan bahwa sebagai bimbingan awal. Masalah ilham diterangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan pada nafs atau diri manusia atau jiwa manusia itu jalan yang melenceng atau fujur dan jalan yang lurus yaitu takwa. Fujur dan takwa ini merupakan hal yang masih bersifat abstrak atau gaib, yang karena itu harus ditangkap dulu oleh alam batin rohani manusia. Jadi namanya ilham itu bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak, itu abstrak ya, tetapi bisa ditangkap. Yang menangkapnya bukan kepala, bukan pikiran manusia, tapi alam rohani manusia. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran disebutkan kan begini, dalam ayat yang lain tuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Wal afidah, alat yang untuk menangkap sinyal-sinyal yang rangsangan masuk telinga dan rangsangan yang masuk dari mata ini. Wal afidah la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Tapi di dalam ayat itu kalau diteliti lebih dalam, dulu pernah saya singgung di sini, as-sam'ah itu kan lubangnya dua, kiri kanan. Apa ada yang orang yang telinganya hanya satu, lubangnya kan kiri kanan. Itu di dalam Al-Quran ini disebut tunggal, as-sam'. Tetapi yang satunya al-absar itu bentuk jamak. Sedangkan lubang mata itu juga dua. Mestinya kan kalau menyebut telinga itu plural, tunggal, mata kepala juga tunggal. Tapi mengapa untuk telinga itu tunggal, disebut tunggal, tapi kalau mata disebut jamak? Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, ini para ahli rohani, ternyata ada disebut dengan mata batin. Mata batin itu lalu disebut basirah. Jadi kalau ini basor, ini mata yang melekat di kepala, ini namanya basor. Tapi kalau di sini yang mata yang ada di dalam alam rohani namanya basirah. Lalu disebutkan sana wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Afidah itu jamak juga.
Nah, maka dipecah dua. Jamak ini adanya misalnya dua, katakanlah gitu ya. Satu fuad A, yang satunya fuad B. Fuad itu tunggalnya, bentuk tunggal itu fuad. Jamaknya al-afidah atau afidah itu. Jadi misalnya fuad A menangkap sinyal dari telinga kepala dan mata kepala. Itu yang garap fuad A. Tapi fuad B ini yang menangkap ya mata apa itu namanya, mata atau basiroh, mata hati itu yang digarap oleh fuad yang B itu. Inilah kelengkapan kita. Jadi tidak bisa orang misalnya melihat hanya melihat dengan mata kepala, tapi mata batinnya gimana? Difungsikan atau tidak? Dua-duanya harus difungsikan kalau menurut Al-Quran ya, mau disebutkan begitu. Memang Al-Quran tidak mendetailkan begitu, yang mendetailkan ya ulama-ulama yang menelusuri soal-soal seperti ini, seperti itu. Jadi ilham itu diterangkan seperti itu. Jadi harus dipahami dari alam rohani, karena abstrak itu. Oleh sebab itu ilham barangkali boleh dipahami sebagai lintasan atau kilatan dalam batin rohani manusia. Jadi bukan kilatan yang ditangkap oleh kepala ini pikiran, tetapi dalam batin. Bagi orang dalam tingkat awal atau dasar, dalam arti orang awam dalam hal kerohanian loh, awamnya bukan merendahkan itu enggak, tapi awam di dalam dunia kerohanian. Ilham itu merupakan instrumen pembimbing tingkat awal. Jadi kalau ingin dibimbing oleh Allah nanti untuk menuju al-waridah itu pembimbing itu ilham. Nah, cara kerja ilham ini, yang hal ini telah dijelaskan dengan gamblang oleh Al-Quran dalam surah Asy-Syams ayat 8-10, yakni kemampuan dan kebebasan memilih setelah diberi penjelasan tentang peta hasil dan dampak dari penerapan kemampuan memilih dan kebebasan memilih. Jadi silakan aja, ada ilham hujur dan ilham yang lurus. Kalau Allah mengatakan, diarahkan, kalau kamu yang lurus ini kamu pilih, kamu aflah, kamu akan mendapat keuntungan, kamu beruntung. Tapi kalau milih yang hujur, kamu akan rugi. Nah, inilah yang disebut dengan memilih, kebebasan memilih. Silakan, kamu yang akan menentukan, bukan Allah. Allah hanya memberi rambu-rambu dan arahan gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk membenarkan supaya ilham itu tidak kesasar-sasar gitu, ya. Maka ilham itu harus diluruskan. Ini loh yang menuju ke lurus ini aja yang kita pilih, misalnya seperti itu. Oleh karena di sini disebutkan agar proses dan hasil akhir dari tindakan memilih dengan bebas tersebut mengarah kepada yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala mengaruniai manusia kemampuan merasakan rasa atau zikir dan kemampuan memikirkan atau fikir untuk dipakai sebagai alat untuk proses pemilihan itu. Caranya adalah mendialogkan, menyapakan antara zikir dan pikir. Tatkala dalam menghadapi apa saja, ketika harus memilih dan memutuskan. Jadi orang ahli ibadah itu masih tingkatnya seperti itu rohaninya. Misalnya ada benda, terserahlah apa ya, benda yang dihadiahkan itu diberi ilham supaya apa? Benar ilhamnya itu, memilihnya itu. Apa itu? Antara pikir dan zikir. Ini hendaknya disampaikan. Zikir bagaimana kesimpulannya, pikir bagaimana kesimpulannya, bagaimana kalau dua ini dikolaborasikan dan selalu dihubung-hubungkan itu untuk menghadapi apa yang sedang dihadapi itu. Nah, kita itu biasanya tidak miring-miring, hanya pikir saja atau hanya zikir saja. Enggak betul. Itu antara pikiran ini harus dialog terus ketika untuk membenarkan ilham memilih itu. Inilah yang disebutkan seperti itu.
Nah, fungsi ilham bukan hanya untuk orang-orang awam dalam bidang kerohanian atau kehidupan spiritual saja, melainkan ilham itu juga dapat difungsikan dari para ahli ibadah, al-ubbad, yaitu orang yang rohaninya sangat mengedepankan dan menghayati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dibahasnya lebih lanjut. Mengapa ilham masih diperlukan bagi para ubbad, para ahli ibadah? Nah, kalau ahli ibadah itu kan rohaninya sudah cukup tinggi, itu dekat dengan yang tadi disebutkan muhibbin, orang yang ahli mahabbah. Nanti akan meningkat lagi arifin, dan ini adalah muqarrabin, itu kan itu sudah di sini dekat. Kenapa kok ilham masih diperlukan? Ini alasannya sebab sebagaimana yang telah disebutkan Ibnu Athaillah dalam teks di atas, bahwa masih sangat mungkin tergelincir dalam menghadapi datangnya al-waridatul ilahiyah. Nah ini al-waridatul ilahiyah itu kan datangnya tiba-tiba, tidak bisa diusahakan, mendadak atau tiba-tiba, dan itu merupakan karunia. Masih ada itu dugaan yang keliru. Orang yang ahli ibadah itu masih seolah-olah apa? Nanti suatu saat tergelincir ya. Oh enggak, kalau ini al-waridatul ilahiyah nanti kamu harus begini dalam ibadah. Jadi seolah-olah ada resep gitu. Resep untuk meraih itu. Sedang itu enggak bisa. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Athaillah. Makanya kata-kata jangan-jangan ya. Jangan-jangan ada yang mengklaim bahwa al-waridatul ilahiyah itu bisa dicapai. Itu kan tergelincir itu pendapat semacam itu. Jadi ini harus menghindari betul-betul itu. Sebaliknya nanti kalau sudah dapat, jangan disombongkan, jangan diomongkan pada orang lain. Rasakan aja, cukup. Tidak usah dikomunikasi dengan orang lain. Ya, karena itu dikhawatirkan demikian menurut Ibnu Athaillah, jangan-jangan ada obat ahli ibadah ya, yang menyangka bahwa tatkala dia berkesempatan mendapat al-waridatul ilahiyah lalu mengklaim karena berkat hasil usahanya, atau dia beranggapan bahwa al-waridatul ilahiyah itu dapat diusahakan atau dipersiapkan kedatangannya. Kalau hal-hal seperti ini benar-benar terjadi, maka itulah kondisi seorang ubbad yang tergelincir anggapan, tergelincir paham, tergelincir keyakinan. Karena itu perlu dikoreksi ulang ilham yang bekerja pada dirinya. Karena itu ilham itu bekerja sebagai pembimbing awal saja, bukan akhir. Itu saja kadang-kadang terpeleset. Sekarang ini saya cepatkan saja ini. Ada hal yang patut diperhatikan juga perbedaan ini. Nusak, zuhad, dan ubbad. Ini disebut dengan kelompok mabrurin. Nusak, kan bahwa apa? Kalau salat kan itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ini nusuk ini nusak, orang yang begitu getol di dalam soal ibadah ya. Nah, arti nusak itu apa? Artinya orang-orang yang telah menyediakan dirinya sudah total kamil ya. Pokoknya kalau ada kewajiban ibadah, oke, senang saya, semangat saya ahlan wa sahlan ya. Jadi silakan. Ada perintah ibadah saya terima dengan enak, senang. Ya. Itu namanya nusak. Ya. Jadi kalau ibadah itu bukan seperti beban, ya. Serba dibayangkan rumit, ya. Berat. Ya. Wah, kalau sudah itu belum nusak, gitu, belum. Kalau nusak itu sudah kaman, masuklah, silahkan. Saya terima dengan lapang dada, senang hati, gembira. Nah, itu namanya nusak. Nusak inilah barangkali yang dimaksudkan Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah diperintahkan oleh Allah kepada kalian kecuali agar kalian ikhlas dalam melaksanakan ibadah dan hanya demi Dia, demi Allah,
kalian taat menjalankan agama dengan lurus. Kalau dibaca secara hierarki, maka posisi nusak itu adalah terletak paling bawah, dari bawah sendiri. Nusak itu bawah sendiri itu. Dalam yang calon mendapat al-waridatul ilahiyah itu paling bawah. Itu saja untuk masuk itu susah juga ya. Tingkat nusak ini memiliki energi, ini yang penting ya. Memiliki energi untuk dapat ditingkatkan level posisinya lebih tinggi lagi. Nah ini kemurahan Allah ini. Ke level apa? Ke level zuhud. Jadi zuhud, orang zuhud yang komitmen zuhud ya, menganggap tidak demam dunia, dunia itu sudah disingkirkan dari hatinya. Itu level ini. Jadi ini nusak, siap untuk ibadah, kamil, senang, terbuka, beribadah apapun, nggak ada rasa berat macam-macam. Itu bisa ditingkatkan menjadi zuhad. Ya. Jadi dia ibadah dengan menyingkirkan kesukaan pada duniawi. Ini bersih ya. Nah kalau ini dicapai, naik lagi. Namanya obat. Nah obat ini belum masuk ke muqarrabin gitu. Jadi sampai obat itu level ketiga itu, hierarki itu masih dapat al-waridatul ilahiyah saja. Saya baca aja. Zuhad adalah jamak dari kata zahid, artinya orang-orang yang berhasil tidak demam atau tidak diikat oleh cinta dunia dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Di sini para zuhad sudah sangat terlatih dan bahkan terbiasa hidup secara zuhud itu. Keterlatihan dan keterbiasaan mengalami hidup secara zuhud tersebut pelan-pelan memperdalam suasana kerohaniannya bagi pelakunya. Misalnya saja makin teruji konsentrasi kerohaniannya dalam keberhadapannya dengan Allah. Maksudnya begini loh Pak. Jadi misalnya sholat saya sebagai contoh saja ya, yang konkret saja. Contohnya Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu apa yang kita miliki itu sudah kita lepas. Rumah, tabungan, istri, anak, jabatan, pangkat, ilmu, apa sampai sudah dikelupas. Adanya aku hanya ibadah pada Engkau ya Allah. Itu. Seperti itu. Nah ini kan enggak gampang. Kadang-kadang Allahu Akbar masih ini sajadah ini saya beli di Arab waktu saya haji. Seperti itu loh. Ilham-ilham seperti kadang pengganggu seperti itu. Ini harganya mahal. Dulu waktu ibadah haji saya beli apa namanya sajadah ini harganya sekian real misalnya. Nah itu kan berarti ada gangguan-gangguan kotor-kotoran seperti itu yang dalam peribadatan masih mengganggu kita. Maka itu harus dibelajari betul itu. Di apa ya? Dibelajari itu ditelanjangi. Seperti bayi itu kan. Bayi itu kan ya udah berpakaian ya sudah begitu itu. Tapi bersih dia, suci dia. Ya gue dalam Islam kan suci. Ya seperti itu orang salat itu. Makanya nanti kalau salatnya sampai ujung salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti akan beda. Oh, jadi kalau orang itu tidak punya apa-apa, kan zuhud gitu ya. Karena zahid itu. Orang itu kalau tidak punya apa-apa, ilmunya tidak disadari, pangkat tidak disadari, kekayaannya yang melimpah itu tidak disadari, bahkan tubuhnya sendiri itu ganteng atau ayu juga sudah tidak disadari. Dalam suasana itu terlatih dia, terlatih bersuasana seperti itu, lalu ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti begitu itu pada orang hormat sekali. Ketika sebelum sholat, waduh, saya kan kaya, kamu kan orang miskin, saya orang pintar, kamu nanti hilang itu. Itu yang diharapkan para obat ini. Jadi orang obat itu bagaimana belajar ini loh. Kalau itu berhasil, nanti bisa meningkat ke kelompok lebih tinggi lagi, yakni muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, yakni
mahabbah, yang cinta kepada Allah, apalagi naiknya ma'rifah itu, orang arifin itu. Itulah. Ini sebetulnya juga mengingatkan kita ya, ketika sholat itu rapat, yuk kita sholat dulu ya. Waktu rapat diakhiri dengan jutosan atau apa namanya, iya kelahi, terus ol-olan, tuduh menuduh, yuk sholat. Nah, ketika sholat itu harus belajar semua itu. Kalau berhasil, nanti rampung sholat, rapat lagi itu sudah lain dengan rapat sebelum sholat. Mestinya begitu. Tapi kenyataan dalam sehari-hari bagaimana Bapak Ibu dan para saudara? Masuk sholat, oke. Waktu sholat tidak bisa dibingkai itu, jiwa itu. Begitu keluar sholat, assalamualaikum, kembali lagi keperuan lagi dengan apa itu namanya, lawan rapat di situ. Nah ini berarti gimana? Ini tidak berhasil, ibadahnya itu dibersihkan dari faktor-faktor pengganggu sebelum salat. Terakhir ini ya. Iya itu. Jadi makanya kenapa ya kata-kata dalam Al-Quran tanha innas salat tanha anil fahsya'i wal munkar kok seperti gagal. Nah ini yang menjelaskan begini itu ini seperti Ibnu Athaillah seperti ini ahli kerohanian begini. Ini loh sebabnya itu. Coba kalau mereka mau seperti jalan pikiran atau jalan temuan dari ahli rohani itu dijalankan, insya Allah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar betul-betul tampil dalam kehidupan. Itu. Namanya misalnya sedekah kok terus minta dipuji itu. Ya, pokoknya nanti saya akan memberi kamu, tapi loh ya, kamu jangan macam-macam loh nanti. Jangan bicara yang macam-macam. Ini ya. Lah ini sedekah seperti ini jelas karena apa? Ibadah yang tidak bersih jiwa, kotor. Kalau sedekah ya sedekah seperti maaf nun sewu ini terakhir ya ini orang maaf ya kalau pergi ke belakang itu pipis itu loh. Apa ada orang yang ketika pipis, wah pipis saya 1 liter ya, malah nggak ada itu. Karena apa? Dilepas betul itu. Namanya pipis itu dari diri kita lepas. Lain dengan uang. Uang malah kalau perlu digini-ginikan itu. Kan ada tuh orang diberi uang itu saking akeh, gimana? Terus duitnya dilebarkan terus di. Nah itu kalau uang, kalau pipis enggak dilepas. Hendaknya jangan menyikapi seperti itu, jangan seperti menyikapi uang itu, tapi menyikapilah seperti pipis yang sudah dikeluarkan di kamar mandi itu. Itulah kira-kira kalau boleh saya ilustrasikan agak kasar ya. Zuhad ini golongan ini harus diposisikan, maka dapat dikatakan terletak ada posisi di atas nusak. Posisi berikutnya adalah tingkatan ubad. Kata ubad adalah kata jamak dari kata abid yang berarti orang-orang yang telah tenggelam dalam beribadah. Ini tenggelam. Jadi kalau tenggelam itu sudah enggak sadar lagi sudah. Seperti tadi, Allahu Akbar hanya Allah dan aku hambamu yang hina ini ya Allah. Ini sudah saya istri, anak, rumah macam-macam itu no. Nah, hanya aku dan engkau ya Allah. Seperti ini obat. Ya. Orang-orang ini sudah berhasil merasakan nikmatnya dalam melakukan ibadah, utamanya ketika beribadah sholat. Kalau sedang rindu kepada Allah, yang melakukan sholat dengan khusyuk, seolah-olah tengah menghadap langsung secara jasmani rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan yang sedemikian mendalam tersebut antara lain disebabkan dia sudah terhindar sama sekali dari kecintaan kepada dunia yang gemerlap. Jadi sudah zuhad. Obat yang sudah zuhad, bukan nusak saja. Nusak masih diganggu juga dengan ilham-ilham itu. Tetapi kalau zuhad masuk di situ naik menjadi obat, nah sudah mulai tenggelam ya. Tinggal melanjutkan saja ke mahabbah dan
arif atau ma'rifah itu. Para zuhad dan ubad, dan kiranya tidaklah keliru kalau dikatakan nusak, mereka itu juga samata seperti itu. Nah sekarang saya lanjutkan dengan tindakan lanjut ini aja. Tindak lanjut dalam prakteknya. Satu, dalam setiap kesuksesan yang berhasil diraih, di situ mesti ada faktor pertolongan Allah dan faktor-faktor lain yang mungkin terlibat. Untuk membersihkannya hati kita itu apa? Banyak bersyukur dan berterima kasih. Jangan sampai kalau sudah berhasil lalu petita-petiti pada teman, oh ya untuk aku kok enggak seperti kamu. Mestinya berterima kasih kalau sesama. Tapi kalau menghadapi Allah sebagai penolongnya, maka kita bersyukur. Jadi ke atas bersyukur, ke kiri ke kanan berterima kasih. Dibiasakan supaya bersih hati itu. Yang kedua, tidak berlebihan dalam mengedepankan kepercayaan diri dan konsep diri. Jangan istilahnya ini kalau dalam psikologi ada tahu orang itu yang membuat konsep diri. Wah saya itu calonnya orang hebat kok, orang nanti jadi pemimpin. Ada konsep diri istilahnya. Jadi mengkonsepsikan dirinya, self concept. Ini jangan berlebih-lebihan. Kepercayaan diri juga gitu, jangan berlebih-lebihan. Boleh percaya diri boleh, tapi jangan kebablasan gitu. Nah, kalau kebablasan kotor jiwanya. Kalau jiwa kotor, tampilannya apa? Angkuh, sombong, congkak, takabur. Nah itulah hadiah atau itulah dampak dari tidak bersihnya hati. Maka terima kasih ya, ini sudah 9:30. Ya, Bapak, Ibu dan para pendengar dan pemirsa sekalian yang ada di rumah. Mohon maaf jika ada kekurangan, barangkali tidak memungkinkan tanya jawabnya karena sudah lalu malam. Sampai di sini terima kasih sekali atas perhatiannya Bapak yang rawuh di forum ini. Tetapi bagi yang berada di dalam masing-masing lewat Zoom, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga para jemaah sekalian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita semua, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ilham yang nantinya akan mendapatkan level-level yang sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mampu mengamalkannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, malah kita cukupkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah dan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha Ya Hafidz Al-Fazil Adim, mohon diri kami kembalikan ke studio S14. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Adin yang sudah memandu kajian Baitul Hikmah pada malam hari ini langsung dari aula PDN Kota Jakarta. Dan terima kasih juga para jamaah yang rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah bergabung baik secara virtual Zoom ataupun yang hadir langsung di aula PDN Kota Jakarta. Dan kami mohon maaf sekali lagi atas gangguan teknis yang terjadi pada malam hari ini. Mudah-mudahan pekan depan bisa lebih baik dan lebih lancar, dan jamaah bisa kami tunggu bisa bergabung kembali di kajian Baitul Hikmah di pekan yang akan datang. Kami yang bertugas pada malam hari ini, seluruh kerabat kerja PDM TV dari lantai 3 Jalan Sultan Agung PDM Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, bisa berkumpul bersama keluarga di rumah dan seluruh warga Muhammadiyah khususnya di Kota Jogja dan pada umumnya seluruh Indonesia, kita tetap sehat, dalam keadaan sehat dan tetap istiqomah menjalankan ibadah kita semuanya. Baik, hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kajian pada malam hari ini terima kasih selesai. Saya tutup, saya tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Dan